Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya dan kaum muslimin dimanapun anda berada, semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, insyaallah sebentar lagi kita akan masuk 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Jadi ada istilah Tasu'a dan Asyura. Kalau Tasu'a itu adalah tanggal 9 Muharram. Kemudian kalau Asyura itu tanggal 10 Muharram. Nah, kalau disebut Asyura di Indonesia sudah tidak asing lagi. Karena di Indonesia mayoritasnya memeriahkan tanggal 10 Muharram itu. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih yang terkandung yang terdapat di dalam 10 Muharram atau hari Asyura itu? Nah, kita kutip di dalam kitab I'anatul Talibin di sini halaman 267 dijelaskan faidatun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Annallaha azza wa jalla iftarada ala bani Israel, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas bani Israel itu shauma yaumi bisanati, yaitu puasa pada satu hari dalam setahun. Nah, apa harinya itu? Yaitu wahwa yaumu Asyura, yaitu hari Asyura. Jadi Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa satu hari dalam setahun, yaitu pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Wahwa al-yaumul ashir minal Muharram, dan itu hari ke-10 dari bulan Muharram. Nah, jadi Asyura itu yaitu hari yang ke-10 dari Muharram. Pasumu, mereka berpuasa, wawasyu ala iyalihim, dan mereka menyenangkan keluarga-keluarganya. Fa'innahu, maka sesungguhnya, man wasa'a fihi ala iyalihi wa ahli min malihi wasa'allahu alaihi sairas sanatihi. Nah, itu ya. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyenangkan atau meluaskan atas keluarganya, wa ahlihi, dan kerabatnya atau keluarganya juga, min mali, dari hartanya, dia menyenangkan keluarganya dari hartanya itu. Mungkin belanja diperbanyakkan, biasanya tidak beli makan yang mewah-mewah. Sekarang tanggal 10 Muharram itu dibeli makanan yang mewah. Nah, apa yang dia dapatkan? Wasallahu alaihi sayrasanati, maka Allah memperluaskan sayrasanati semua tahunnya. Mungkin rezekinya diperluaskan, kemudian apalagi hatinya diperluaskan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Pasumu, dan mereka berpuasa, fa innahu al-yaumul ladzi taballahu fihi ala Adam. Nah, ini ya. Kenapa kita memeriahkan 10 Muharram ini? Fa'inahu, maka sesungguhnya al-yaumu, itu hari taballahu fihi Adam, Allah menerima taubat Nabi Adam. Jadi 10 Asyura itu Allah menerima taubat Nabi Adam. Fa asbaha safiyan, maka Nabi Adam menjadi safiyah, menjadi bersih. Wa rafa'a fihi Idrisa makanan aliyan, dan Allah juga pada tanggal 10 Muharram Allah mengangkatkan derajat Nabi Idris alaihi salam makanan aliyan, ke tempat yang tinggi. Tuh. Kemudian wa akhraja Nuhan minas safinah, Allah mengeluarkan Nabi Nuh dari safinah, dari perahunya, dari kapalnya. Wa naja Ibrahima minan nar, dan Allah melepaskan Nabi Ibrahim dari api. Itu pada hari yang ke-10 bulan Muharram. Kemudian wa anzalallahu fi at-Taurat ala Musa, Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa tanggal 10 itu juga. Kemudian wa akhraja fihi Yusuf minas sijni, Allah mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara. Itu juga terjadi pada Asyura.
Kemudian warada fihi ala Yaqub basaruhu, Allah mengembalikan penglihatannya Nabi Yakub itu terjadi pada 10 Muharram juga. Wa fihi kasyafad durra ala Ayyub, dan pada hari, yaitu pada hari Asyura itu juga Allah menghilangkan mara bahaya, menghilangkan kesengsaraan dari Nabi Ayub. Kan ceritanya Nabi Ayub itu diberikan Allah Subhanahu wa taala penyakit, dicoba dengan penyakit yang luar biasa. Nah, Allah melepaskan penyakit itu, menghilangkan penyakit itu pada tanggal 10 Muharram. Wa fihi akhraja Yunus min batni Hud, dan juga tanggal 10 Muharram Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan hiu. Wa fihi falakal bahra li bani Israil, dan pada hari itu juga Allah membelahkan laut untuk Bani Israel. Kemudian wa fihi ghafara li Daud. Nah, Allah mengampunkan bagi Nabi Daud zambahu, akan dosanya Nabi Daud. Jadi tanggal 10 Muharram juga Allah mengampunkan dosa Nabi Daud alaihissalam. Wa fiha atallahu malika li Sulaiman, dan pada hari itu juga Allah memberikan kerajaan bagi Nabi Sulaiman. Wa fi hadzal yaum ghufira li Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari itu juga Allah mengampunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Wa huwa awwalu yaumin khalaqallahu fihi dunya wa awwalu yaumin nuzila fihi al-matar minas sama. Tanggal 10 Muharram juga yaitu hari pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dunia. Jadi pertama kali Allah menciptakan langit, Allah menciptakan dunia yaitu tanggal 10 Muharram. Dan juga hari pertama diturunkannya matar, hujan minas sama, dari langit. Jadi hujan dari langit itu pertama kali hari apa diturunkan? Nah, yaitu pada hari ke-10 bulan Muharram. Itu. Kemudian wa awwalu rahmatin nuzilat ilal ardi, dan pertama-tama rahmat diturunkan ke bumi yaumul asyura, pada hari Asyura itu. Nah, paman soma yaumul asyura, maka barang siapa yang puasa pada hari Asyura itu, faka'annama shama ad-dahra, maka seolah-olah dia sudah puasa ad-dahra, satu masa kulau semuanya. Nah, wahwa saumul anbiya, yaitu puasa para nabi, waman ahya lailatul Asyura, dan barang siapa yang menghidupkan malam Asyura bil ibadah, dengan ibadah, fa ka'annama abadallah taala misla ibadati ahli samawati sab'. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura dengan ibadah, seolah-olah dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya ahli langit yang 7. Maksudnya seperti ibadahnya ahli 7 lapis langit. Wa man shalla ala fihi, barang siapa yang salat padanya di Asyura itu 4 rakaatin, 4 rakaat, yaqra'u fi kulli rakaatin, setiap rakaat itu membaca alhamdulillahi marrah, alhamdulillah, kemudian qul huwallahu ahad, setelah baca alhamdulillah al-Fatihah baca qul huwallahu ahad sebanyak 51 marrah, yaitu sebanyak 51 kali. Ghafarallahu lahu dzunuba 50 aman, maka Allah akan mengampunkan dosanya selama 50 tahun. Wa man saqqa fi yaumil Asyura, barang siapa yang memberikan minum pada hari Asyura syurbata ma'in, akan seteguk air misalnya diberikan ke orang, saqallahu yaumal atsil akbar, maka Allah akan memberikan minum pada hari haus yang luar biasa. Ka'san, satu gelas, yang mana gelas itu lam yazma ba'dahu abadan, tidak akan haus selama-lamanya apabila kita meminumnya. Wah, itu ya. Wa ka'annama lam ya'si Allah tarfata ain, seolah-olah dia tidak bermaksiat kepada Allah tarfata ain, sedikit saja.
Wa man tasaddaqa fihi bisadaqatin, barang siapa yang bersedekah pada hari Asyura itu, fakannama lam yurad, maka seolah tidak ditolak sailan permintaannya qad sama sekali. Jadi orang yang sedekah pada hari Asyura, doa dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, demikian. Insyaallah kita sambung lagi karena pembahasannya terlalu panjang. Nah, banyak lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Asyura ini. Insyaallah kita sambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.